Suami itu memberikan tempat tinggal untuk keluarga atau untuk si istri, dan si istrinya menerima sesederhana apapun yang sudah suaminya berikan. Aduh, gue ngapain sih? Oke semuanya, halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama gue Mutia. Dan mungkin kalian ada yang nanya-nanya kayak kenapa sih gue pakai topi pantai gini, kayak mau liburan terus kayak ya pakai aksesoris gini. Karena tadi siang gue baru aja dapat paket dari temen gue yang kebetulan tinggalnya di Bali, dan terus paketnya isinya topi pantai, aksesoris. Terus kayak gue lagi diajakin buat jalan-jalan nih gitu. Oh, udah lama banget, kapan terakhir kali kita liburan guys gitu. Tapi sabar dulu, nanti kalau misalkan kalian udah siap, situasinya lebih oke, ayo kita berangkat liburan lagi. Dan kebetulan teman gue ini punya usaha yang menurut gue sih keren dan dia lucu gitu. Nanti gue tulis di sini, kalian cek aja projectnya, karena projectnya tuh kayak cute gitu. Buat kalian yang mau order langsung hubungin dia aja. Oke, next. Jadi di video kali ini gue masih tetap mau ngobrolin tentang hal-hal atau topik-topik yang bisa dibahasin sebelum kalian menikah gitu. Kalian yang menikah, karena gue udah. Topiknya kali ini adalah setelah menikah kalian mau tinggal di mana. Beberapa orang itu ngobrolinnya pas udah menikah gitu. Ibaratnya kayak ya udah, kan udah menikah nih, selebrasi. Setelah itu kedepannya ya udah gimana nanti aja gitu. Tapi ternyata itu banyak banget menimbulkan masalah, karena ternyata banyak sudut pandang dan banyak kepentingan. Kenapa gue bilang banyak kepentingan? Karena gini ya, kita nggak tahu kan situasi, apalagi kalau kita belum tahu gitu situasi pasangan kita masing-masing. Perlu ada yang namanya keterbukaan, gimana kalian bisa ngobrolin satu sama lain, itu enaknya gimana. Idealnya ya, suami itu memberikan tempat tinggal untuk keluarga atau untuk si istri, dan si istrinya menerima sesederhana apapun yang sudah suaminya berikan. Sederhananya kayak gitu. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau nantinya kalian akan tinggal di rumah orang tua kalian atau di rumah mertua gitu, dengan satu atau lain hal gitu. Cuma kalau misalkan memang bisa, ada baiknya sih beres pernikahan udah langsung pisah aja gitu. Kenapa sih gue bilang kayak gitu? Karena yang pertama, kalau misalkan habis menikah terus udah gitu tinggal sendiri, kalian tuh masih punya banyak waktu untuk privasi gitu, untuk kalian berdua, untuk kalian saling ngobrol, saling lebih kenal lagi satu sama lain gitu. Karena gue yakinnya sih gini, seberapa lama pun pertemanan kalian, itu tuh kalian gak akan kenal sama orang tuh 100%, gak akan gitu. Jadi kan kalian gak tahu kebiasaan-kebiasaannya dulu waktu pas hidup gimana gitu, waktu pas tinggal beneran di rumah kalau seatap tuh gimana gitu. Mungkin ada kebiasaan mandi atau kebiasaan-kebiasaan lain yang beda. Ada suara Fatisha, kedengeran gak? Oke, lanjut. Ya kayak gitu, jadi kayak banyak banget ada yang perlu penyesuaian dari kita satu sama lain untuk itu. Dan menurut gue cara terbaiknya adalah udah memberikan ruang bagi kalian masing-masing, which means itu adalah kalian dan pasangan kalian gitu, nggak ada interupsi dari orang lain. That's it. Next, kalau misalkan kalian tinggalnya pisah dari orang tua, itu enaknya adalah kalian bisa lebih mandiri, kalian bisa belajar untuk kayak mengurusin rumah, terus berbagi tugas, pekerjaan gitu, kayak bersih-bersih dan lain-lainnya. Kayak segala macam hal yang ngurusin rumah gitulah. Mungkin ada juga yang nggak terbiasa awalnya ngurusin rumah, tapi ternyata dia nikah terus kayak harus iya ya nggak ada mbak ya, atau nggak ada mama ya, atau nggak ada orang yang ngeberesin atau yang nyuguhin, yang ngurusin gitu. Otomatis kalau jadi istri ya istrinya yang melayani suaminya, terus si suaminya juga harus tanggung jawab juga ngebantu istrinya gitu. Saling aja sih. Dan ya pasti kalian punya nilai yang kalian pegang sendiri, beda sama yang generasi orang tua kita mungkin kayak gitu. Dan kalau di rumah ya lambat laun pasti adalah yang kayak nggak seretnya gitu, karena kan beda generasi juga ya, beda cara pandang yang mungkin di zamannya itu relate, tapi ternyata di zaman kita udah kayak wah enggak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu kita perlu membuka diri kita lagi buat saling menghargai, saling ngerti, dan saling
komunikasi sih gitu, karena itu kuncinya komunikasi ya. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu pintar-pintar amat komunikasi, tapi gue nyoba. Terus kalau seandainya akhirnya tinggal di rumah orang tua kalian atau di rumah mertua karena satu lain hal ya, mungkin kondisi ekonomi, atau yang kedua karena mungkin ada orang tua kalian yang harus dijaga atau dibantu, ya itu nggak apa-apa. Itu adalah bentuk bakti juga kan ke orang tua. Nah, saran gue adalah karena urusan keluarga dan urusan rumah tangga kecil kalian pasti akan dicampuri dalam artian mungkin ya gitu, karena ada gapnya, beda generasi pasti ada aja yang kok ini kayak gini atau kayak gitu gitu. Jadi saran gue, kalian untuk lebih membesarkan hati sama-sama untuk saling memahami. Buat kitanya, coba kita berpikiran terbuka untuk mungkin ada baiknya dengerin dulu aja kata orang tua kayak gimana gitu, dan kita sesuaikan sama apa yang terjadi di diri kita. Dan mungkin buat orang tuanya bisa nggak usah judging gitu, kadang merasa lebih senior dalam perumah tanggaan, padahal di dalam kehidupan pernikahan itu nggak ada yang namanya senioritas ya. Semua bakalan terus berputar, semua akan terus berjalan, dan semua akan terus beradaptasi sesuai dengan masanya gitu. Jadi sesuaikan aja. Ada baiknya kita saling berprasangka baik ya. Mungkin kalau ada orang tua bilangin kita ini itu, oh tandanya mereka peduli, dan kitanya juga nggak usah terlalu baperan apa gimana gimana, atau obrolin aja sih sama suami atau sama istri kalian gitu. Itu harus clear dulu antara kalian sama pasangan kalian, biar komen-komen dari luar, entah itu dari mertua atau orang tua atau siapapun, itu nggak jadi bumerang ke diri kalian gitu. Ya mungkin niatnya mereka baik untuk memperbaiki, tapi balik lagi ke kitanya kan gitu. Intinya kayak kalau kalian nikah itu kan bukan cuma tentang kalian ya, tapi tentang keluarga kalian juga. Ada baiknya kita tuh saling membuka diri, saling tahu, saling respect sama orang, dan jadi lebih adaptif dengan keadaan gitu. Itu bakalan ngebantu banget kita dan dunia sekitar kita, dan ngebantu kehidupan kita biar lebih lancar dan no drama-drama. Gitu aja sih. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa kapan-kapan. Semoga gue tetap konsisten, oke? Yeay.